Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Hi, hello. Welcome back to our English class with your English teacher, Miss Muti. Hai there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. On this lovely day, we are going to discuss our topic, our material from last week. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan topik atau materi kita dari minggu lalu, di mana anandaku telah mengikuti ujian akhir semesternya. Jadi untuk hari ini misalkan membahas 10 nomor soal yang telah anandaku ujiankan pada minggu lalu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, and subscribe this video. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama atau bagian isian pada soal ujiannya. Nah, fill in the blanks with the article a, an, dan the. Nah, ini kan materi sudah Miss bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kita akan memberikan artikel atau kata sandang terhadap soal yang diberikan kosong di sini yang perlu dijawab. Jadi contohnya number 1, Mr. Fahri is my brother. He is blah 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 lecturer. Nah, seperti yang anandaku sudah tahu, sudah ya Miss jelaskan bahwa digunakan, oke, kapan? An digunakan kapan, dan the kapan digunakan. Jadi kita hanya perlu mengingat ini saja ya, kata kuncinya kita hanya perlu mengingat an. An itu digunakan ketika dia awalan dari katanya adalah huruf hidup atau huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Jadi kalau misalnya awalannya atau huruf pertama dari kata tersebut adalah a, i, u, e, o, berarti kita perlu menambahkan kata en. Selebihnya kita perlu menambahkan kata e. Sedangkan ketika dia sudah berulang katanya, sudah ada di depan dan disebutkan lagi di belakang, berarti bukan e dan en lagi yang digunakan, tapi kata the. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah untuk number 1, Mr. Fahri is my brother. He is lecturer. Jadi ini lecturer, huruf L. Tadi selain A, I, U, E, O kita pakai N. Berarti selain itu kita pakai E. Oke, jadi he is a lecturer. Oke. Next, number 2 atau nomor 2. That is blah 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 policeman. Blah 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 policeman is Mr. Kadir. Berarti jawaban yang benar adalah apa tadi? Selain kata en, selain kata atau huruf pertama a, i, u, e, o, kita perlu menggunakan en untuk a, i, u, e, o. Selain itu kita menggunakan e. Berarti di sini policeman, lihat katanya. Huruf pertamanya policeman p. Berarti dia harus menggunakan kata e. Berarti that is a policeman. Nah, di sini bukan lagi a policeman. Kenapa? Karena policeman-nya ini katanya sudah berulang, sudah ada di depan. Berarti kita perlu menambahkan kata the. Berarti that is a policeman. The policeman is Mr. Kadir. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ketika katanya sudah diucapkan atau sudah disebutkan, sudah ditulis di awal seperti ini, kita yang kedua itu bukan lagi e sama en yang dijawab, tapi kata the, kata sandangnya, oke? Bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk ke number 3. Fill in the blanks with prepositions of place, behind, in front of, beside, between, or under. Nah, ini juga kita sudah belajar tentang preposition of place, oke? Jadi kita sudah belajar apa artinya behind, oke? Apa artinya in front of, beside, between, dan under. Kapan digunakan bagian-bagian dari preposition of place ini. Nah, number 3, where is the sheep? Di mana dombanya? Nah, bisa kita lihat dombanya berada di belakang pohon. Berarti jawaban yang tepat adalah the sheep is behind the tree. Oke? The sheep is behind the tree. Dombanya berada di belakang pohon. Jadi tree ini tulisannya begini ya, T-R-E-E atau T-R-E-E, bukan pakai H. Kalau pakai H di sini berarti itu bermakna
3 atau nomor 3, oke? Lanjut, kita pindah ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini banyak masih Anandaku keliru atas jawaban yang Ananda tuliskan atau Ananda berikan pada lembar jawabannya minggu lalu yang Miss periksa. Where is the girl? Jadi, di mana gadis tersebut? Nah, kita kan bisa melihat di sini. Ada 2 pintu, berarti gadisnya berada di antara 2 pintu. Nah, sedangkan kata antara itu jawabannya yang tepat adalah between. Berarti the girl is between the doors. Oke, jangan lupa menambahkan s atau es pada kata kata bendanya. Jadi, kata bendanya di sini the doors, berarti 2 pintu, berarti tidak boleh hanya kata door saja, tapi perlu doors. Tambahan s atau es di akhir kata benda tersebut, oke? Jadi, di sini nomor 4 ini perlu diperhatikan, oke? Di sini Ananda masih banyak sekali yang keliru dalam menjawab bagian 4 ini atau nomor 4 ini tentang jawaban dari gambar ini. Oke, jadi ini gadisnya berdiri di depan 2 pintu, bukan berdiri di depan pintu. Kalau berdiri di depan pintu berarti the girl is in front of the door. Tetapi karena gadis ini berdiri di antara, bukan depan pintu, tapi berdiri di antara. Berarti di antara itu berada di tengah-tengah. Oke? Jadi berarti ada kanannya, ada kirinya, dia berada di tengah-tengahnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dia berdiri di antara 2 pintu, berarti the girl is between the doors. Tapi kalau misalnya jawabannya the girl is in front of the door, itu masih kurang tepat. Karena seandainya gadisnya ini hanya berdiri pada 1 pintu, berarti berada di depan pintu, berarti the girl is in front of the door. Tapi karena dia berdiri di depan, dia berdiri di antara 2 pintu, berarti jawaban yang lebih tepat adalah the girl is between the doors. Oke? Sekarang kita lanjut ke number 5. Where is the table? Di mana mejanya? Bisa dilihat bahwa meja berada di samping dari kursi. Bahasa Inggris dari di samping adalah beside. Berarti langsung saja dijawab, the table is beside the chair. Jadi mejanya berada di samping kursi, oke? Bisa dipahami ya? Lalu kita masuk ke bagian kedua. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga sudah materi yang sudah Miss bahas ya pada pertemuan sebelum kita ujian. Jadi, kita belajar tentang numbers atau angka. Jadi angka-angka mungkin biasanya kita belajar tentang number 1, 2, 3 sampai 10. Sekarang kita belajar angka yang lebih besar, yang lebih banyak jumlahnya. Contohnya 550.000. Seperti yang Miss sudah jelaskan, disebut dulu 500-nya, ratusnya dulu baru ribunya. Berarti 550,000. 100 untuk ratusan, 1000 untuk ribuan. Oke, jadi 100 itu ratusan, 1000 itu ribuan. Tinggal kita melihat apakah berapa ratus dia, berapa ribu dia. Oke, di sini bukan 500, 5000 karena di sini 500 berarti 500. Oke, 550.000 berarti 500-nya dulu yang ditulis baru 50.000-nya. 50 bahasa Inggris adalah 50, berarti 50,000, 550,000, oke? Next, 900.000, berarti 900.000, ada ratus, ada ribu, berarti apa yang sudah Miss jelaskan tadi? Disebutkan dulu ratusnya, baru ribunya. Berapa ratus? Berarti 900, berarti 900,000. Oke, jadi perlu juga diperhatikan buat Ananda kalau menulis lebih hati-hati, lebih teliti lagi. Ketika di sini dia huruf E, itu Miss tidak bisa langsung benarkan. Ada kekeliruan, berarti nilainya tidak bisa sempurna pada nomor tersebut. Oke? Next. Change the words into superlative forms. Nah, ini juga sudah materi yang sudah kita jelaskan, sudah Miss jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi, ubahlah kata di bawah ini menjadi bentuk superlatif. Nah, bentuk superlatif ini merupakan bentuk perbandingan yang berada tingkatnya paling berada di atas. Nah, oke, jadi clumsy, ceroboh. Nah, ingat
mengubah dari kata biasa menjadi bentuk superlatif, kita perlu menambahkan est, di mana ada beberapa aturan yang sudah Anandaku pelajari, yang sudah Miss jelaskan kapan kita menggunakan, kapan kita bisa mengubah langsung atau menambahkan langsung est pada akhir kata tersebut. Nah, clumsy artinya ceroboh. Karena dia berada di sini huruf Y terakhir pada huruf akhirnya, kita perlu merubah huruf Y tersebut menjadi huruf I, baru bisa ditambahkan est. Ketika Anandaku tidak mengubah huruf Y tersebut menjadi huruf I, kita tidak, di situ Miss tidak bisa benarkan ya. Di situ termasuk salah jawabannya. Semestinya yang benar adalah dirubah dulu huruf Y-nya menjadi huruf I seperti ini, lalu ditambahkan est menjadi clumsious, berarti paling ceroboh. Oke, jadi est di sini merubah makna dari kata tersebut menjadi ceroboh, dari ceroboh menjadi paling ceroboh. Oke, next nomor 4 atau nomor 4, fit atau bugar atau bisa juga bermakna layak. Nah, sedangkan ini ingat ada beberapa kata yang kita perlu menambahkan atau mendouble atau digandakan huruf terakhirnya. Oke, jadi ketika dia bertemu dengan huruf hidup seperti ini, fit, T terakhirnya, tapi huruf hidup A, I, U, E, O sebelumnya, berarti kita perlu mendabelkan atau menggandakan huruf terakhirnya dulu sebelum menambahkan est, oke? Menjadi fittest atau paling bugar atau paling layak. And then the last number, nomor terakhir, humble, rendah hati. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan, ada kata yang bisa langsung ditambahkan est, ada juga yang tidak bisa, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Miss tuliskan, sudah Miss jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, humble di sini ketika dia sudah huruf E belakangnya tidak boleh lagi ditambah est. Tinggal kita menuliskan tambahkan st di belakangnya. Tidak boleh lagi di double est, berarti 2 dong est-nya. Oke, berarti 2 dong e-nya. Jadi kita hanya melihat di sini kalau misalnya dia sudah e belakangnya tinggal langsung tambahkan st. Oke? Menjadi humbles atau paling rendah hati. Oke, jadi seperti itu penjelasan Miss hari ini tentang soal yang sudah Ananda kerjakan minggu lalu dan Miss sudah ambil nilainya. Bisa Ananda lihat apakah jawabannya sudah tepat atau masih kurang tepat. Yang masih kurang tepat jawabannya dan melihat nilainya masih berada di bawah KKM atau kriteria ketuntasan, yaitu 75. Silahkan Anandaku mengerjakan ulang soal ujiannya setelah menonton video ini. Lalu setelah itu bisa dikumpulkan, oke, pekerjaannya, lalu bisa Miss perbaiki nilainya yang kurang, oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. Bye-bye.